Maharaja Adiguna 1255 sampai 1262 Saka atau 1333 sampai 1340 Masehi sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. Maharaja Ragamulya tahun 1262 sampai 1272 Saka atau tahun 1340 sampai 1350 Masehi sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. Maharaja Linggabuana 1272 sampai 1279 Saka atau tahun 1350 sampai 1357 Masehi sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. Mangkubumi Suradipati 1279 sampai 1293 Saka atau 1357 sampai 1371 Masehi Maharaja Galuh dan Sunda. Mahaprabu Niskala Wastu Kencana 1293 sampai 1397 Saka atau 1371 sampai 1475 Masehi penguasa Galuh dan Sunda. Dewa Niskala atau Ningrat Kancana 1397 sampai 1404 Saka atau 1475 sampai 1480 Masehi sebagai Raja Galuh. Prabu Ningrat Wangi 1404 sampai 1423 Saka atau 1482 sampai 1501 Masehi sebagai Ratu Galuh mewakili kakaknya Sri Baduga Maharaja penguasa Galuh dan Sunda. Prabu Jayadiningrat 1423 sampai 1450 Saka atau 1501 sampai 1528 Masehi. Prabu Jayadiningrat bukan Ratu Galuh terakhir dan kerajaan Galuh tidak ditaklukkan oleh kerajaan Cirebon. Namun Kawali tidak jadi pusat kerajaan Galuh, tetap berpindah ke Galuh Salawe, Pangauban di Cimaragas Ciamis. Maharaja Cipta Sanghyang di Galuh Salawe 1528 sampai 1595 di Cimaragas Ciamis. Masa kerajaan Galuh berakhir pada zaman Mataram 1595. Saat itulah raja-raja di seluruh Pulau Jawa termasuk Galuh diturunkan statusnya menjadi kabupaten oleh Mataram atau kebupatian. Prabu Cipta Permana 1595 sampai 1618 Masehi, raja kerajaan Galuh terakhir, dapat pula dilihat dalam daftar Bupati Ciamis di mana Adipati Panaikan 1618 sampai 1625 Masehi sebagai Bupati Galuh pertama. Kerajaan Galuh jadi Kabupaten Galuh sampai tahun 1914 atau Ciamis. Nama Kabupaten Ciamis sejak 1916 dengan Bupati Arya Sasrawinata yang menjabat tahun 1914 sampai 1935. Galuh Kawali peninggalan Prabu Jayaningrat. Peninggalan Prabu Jayaningrat, penguasa Galuh Kawali dalam pengaruh Cirebon. Pangeran Dungkut atau Lungkut 1528 sampai 1575 Masehi, putra lanang Buana, Raja Kuningan menjadi penguasa Galuh Kawali pengganti Jayaningrat. Pangeran Bangsit 1575 sampai 1592 Masehi disebut juga Mas Palembang, putra Pangeran Dungkut. Pangeran Mahadikusuma atau Apung di Tanjung tahun 1592 Masehi, putra Pangeran Bangsit. Pangeran Usman 1643 menikahi putra Pangeran Mahadikusuma dan ia yang pertama dimakamkan di situs Kawali. Dalam Adipati Singacala 1643 sampai 1718 Masehi, putra Adi Dempul cicit Pangeran Bangsit menikahi Nyi Anjung Sari putri Pangeran Usman. Sementara di wilayah Galuh lain yaitu Galuh Pangauban atau Ciamis Selatan, nama Galuh muncul lagi yang ingin menjadi Ratu Galuh yang menguasai kerajaan kecil semacam Candage Lante. Tempat Pangauban atau perlindungan terletak antara Cipamali dan Cisanggarung lalu ke daerah aliran Sungai Citandui. Kerajaan Galuh yang dirancang oleh Pucuk Umum atau Pangauban dibangun oleh Kamalarang, dibantu oleh masyarakat Pakidulan yang tempatnya di tengah hutan berjarak dari laut sepenyisiran kurang lebih 5 km. Luasnya kurang lebih 100 depa persegi sekitar 1,2 meter.
Sekelilingnya dipagar tanaman haur kuning yang berduri. Sebelah utara dia buat alun-alun yang luasnya 50 depa persegi. Di sebelah selatan ada tanah kosong seluas 50 depa persegi. Bangunan keratonnya sangat sederhana. Negaranya didirikan 7 rumah untuk para menteri dan pegawai negara yang penting. Di sekitar rumpun haur dikelilingi oleh perumahan rakyat yang setia sebanyak 100 orang, ditambah oleh rakyat Balgolo serta kemudian Maratama, Mara II, dan Mara III yang setia kepada Prabu Haur Kuning dalam membangun pusat Galuh Pangauban. Pada tahun 1516 Masehi, pucuk umum Pangauban karena simpati kepada Islam dan ajarannya pernah memimpin pasukan ke Malaka membantu Patih Unus dari Kesultanan Demak atas perintah Raden Patah. Tapi pucuk umum tidak mau dianggap jadi pimpinan Islam karena alasannya harus menyerang kerajaan Pajajaran, sedangkan Pajajaran itu adalah eyangnya. Akhirnya pucuk umum dibuang ke ujung kulon bersama istrinya.